Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan, kepada pengurus, kepada DKM Masjid atau Surau Muhajirin yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berbagi faedah, berbagi nasihat dalam rangka menjalankan firman Allah Tabaraka wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Tabaraka wa taala juga mengatakan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hendaklah kalian saling mengingatkan di atas kebenaran dan saling mengingatkan, saling menasihatkan pada kesabaran. Dan pada kesempatan kali ini, kesempatan yang penuh barokah ini, insyaallah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan membahas tema tentang pemutus kelezatan. Nasihat yang Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk terus mengingatnya, untuk banyak-banyak mengingat perkara ini. Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil lazzat." Perbanyaklah oleh kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingat pemutus kelezatan. Apa yang dimaksud dengan pemutus kelezatan di sini? Yakni al-maut, yaitu kematian. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayahnya. Hidayah untuk dapat senantiasa istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas iman, istiqomah di atas Islam, istiqomah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulallah mahtadaina wala sallaina wala sumna. Kalau Allah bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena kemudahan dari Allah, niscaya kita tidak bisa sholat, niscaya kita tidak dapat berpuasa. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan dapat melakukan amal-amal soleh semuanya, termasuk hadirnya kita di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Ini adalah hidayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar. Bukan perkara mudah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke masjid ini, untuk melangkahkan kaki ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Banyak orang yang sanggup lari kiloan meter
olahraga, main futsal kuat, main sepak bola kuat, main voli kuat, tapi untuk melangkahkan kaki ke masjid, subhanallah, padahal hanya berapa meter dari rumahnya, dari tempat tinggalnya. Maka kita katakan ini adalah hidayah dari Allah. Ya maka hendaklah kita mohon kepada Allah Taala agar Allah Taala terus jaga, berikan kepada kita hidayah ini hatta atanal yakin, sampai kita menghadap Allah Taala. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, Rabb kita Allah Azza wa Jalla mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Ta'ala mengatakan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Siapapun itu orangnya, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, sekuat apapun fisiknya, pasti akan mati. Dan perjalanan kita di atas dunia ini, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap waktunya adalah perjalanan kita untuk menghadap Allah Taala. Dan untuk menghadap Allah Taala kita akan melewati suatu gerbang yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semuanya tanpa terkecuali. Dan oleh sebab itu, orang yang cerdas, jamaah rahmati Allah Taala, adalah orang yang kata Nabi SAW, yang dia sering mengingat kematian ini dan mempersiapkan dirinya untuk menjalankan kehidupan setelah kematian. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, sewaktu kami sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang Ansor yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa mukmin yang paling afdol?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Muslim, mukmin yang paling afdol, yang paling utama adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Ini adalah mukmin yang paling afdol, kata Nabi SAW. Akhlaknya kepada Allah Taala, akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada tetangga, dia jaga akhlaknya. Kemudian sahabat ini pun melanjutkan pertanyaannya, "Wa ayyu mu'min akyas?" Wahai Rasulullah, kemudian siapa sih muslim yang paling cerdas? Apa kata Nabi SAW? Sewaktu ditanyakan siapa sih muslim yang paling cerdas, apakah Nabi SAW mengatakan muslim yang paling cerdas adalah yang paling tinggi IQ-nya? Tidak. Apakah Nabi SAW katakan muslim yang paling cerdas adalah yang paling banyak hartanya, yang paling pintar nimbun uang, nimbun emas, nimbun harta? Bukan itu jawaban Nabi SAW. Apakah muslim yang paling cerdas adalah muslim yang paling tinggi jabatannya? Tidak juga, jamaah rahmati Allah. Akan tapi Nabi SAW mengatakan muslim yang paling cerdas adalah aktsaruhum bi mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan. Muslim yang paling cerdas, kata Nabi SAW, adalah yang paling banyak mengingat kematian. Ini yang paling cerdas, jamaah rahmati Allah Taala. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan adalah manusia yang terbaik
yang kata Allah Taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah manusia ini berbicara dengan hawa nafsunya melainkan wahyu dari Allah Taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muslim yang paling cerdas adalah muslim yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan juga muslim ini bukan hanya sekedar mengingat kematian saja, akan tetapi dia persiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian tersebut. Ini jamaah rahmati Allah Taala. Semoga Allah Taala masukkan kita ke dalam golongan muslim yang cerdas ini. Amin Allahumma amin. Jamaah rahmati Allah Taala. Kehidupan dunia, kita semuanya sepakat bahwasanya dia pasti akan berakhir. Siapapun itu orangnya, baik itu dalil akli atau dalil nakli. Dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, dari hadis Nabi SAW teramat sangat banyak yang mengatakan bahwasanya kehidupan ini pasti akan berakhir. Dan fakta yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri juga mengatakan seperti itu. Semua manusia yang hidup merasakan kematian. Makanya Allah Taala katakan, walikulli ummatin ajal. Bagi setiap orang itu sudah ada ajalnya. Dan apabila datang ajal tersebut, tidak akan ditunda oleh Allah Taala dan tidak akan dimajukan. Walaupun hanya 1 detik, tidak akan bergeser ajal tersebut. Ini akidah kita, keyakinan kita. Udah ditetapkan oleh Allah Taala. Sebanyak apapun uang kita, orang-orang kaya mengira dia akan selamat dari kematian. Lah, para pejabat tidak akan selamat. Yahsabu annama lahum akhladah, kata Allah Taala. Mereka mengira bahwasanya harta mereka akan menjadikan mereka kekal di atas muka bumi Allah Taala. Kalla, sekali-kali tidak. Yang kaya juga meninggal, sebagaimana yang miskin meninggal. Pejabat juga mati, sebagaimana yang rakyat juga mengalami yang namanya kematian. Ini adalah sesuatu yang pasti, yang tidak akan ditunda oleh Allah Taala. Rasulullah SAW memberikan clue terkait dengan umur umatnya ini. Rasulullah SAW mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahunnya. 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit sekali yang lebih dari usia tersebut. Ini rata-rata umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 60 sampai 70 tahun. Tapi apakah ini adalah sesuatu yang lazim, yang pasti orang itu akan meninggal antara usia 60 sampai 70 tahun? Jawabannya tidak. Jika kita lihat di media massa, Pak, kecelakaan yang tiap hari hampir terjadi, siapa korbannya? Apakah orang-orang tua? Ternyata banyak juga anak-anak muda, masih belasan tahun, masih 20-an tahun meninggal dunia. Ini mengingatkan kepada kita tentang ajal itu teramat sangat dekat. Berkata Mughirah radhiyallahu ta'ala anhu, manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan al-qiyamatu al-qiyamatu. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat? Mereka membahas tentang kapan kiamat, kapan kiamat. Idza matal insan qamat qiyamatahu. Jika seorang meninggal dunia, maka tegak pada saat itu bagi dirinya kiamat. Udah kiamat, jamaah rahmat Allah Taala. Waktu kita meninggal dunia, tegak bagi kita kiamat. Kehidupan yang sangat panjang sekali. Setelah kematian tersebut, ada alam barzah, alam kubur.
yang nanti kita di sana menunggu hingga datang hingga hari kiamat. Kita menunggu hingga datangnya hari kiamat. Berapa lama hari kiamat, Ustaz? Allahu ta'ala alam. Bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 1000 tahun, bisa jadi 1.000.000 tahun. Tidak tahu kita. Kita menunggu dalam kubur kita. Panjang sekali. Kemudian nanti di mahsyar, yang kata Allah tabaraka wa ta'ala, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Di mahsyar, yang satu harinya bagaikan 50.000 tahun. Subhanallah. Kehidupan yang teramat sangat panjang sekali. Makanya hendaklah kita pikirkan jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang telah kita siapkan untuk kehidupan kita pada hari esok. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala juga katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia siapkan untuk kehidupan esok. Kehidupan esok jamaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengatakan kehidupan yang sangat jauh nanti masih lah, kan, tapi besok dekat. Kematian itu dekat sekali. Nggak tahu kita kapan kematian itu akan datang. Bisa jadi kita buka pintu masjid ini, malaikat maut sudah nunggu di depan. Allah ta'ala alam. Ataupun sudah nunggu malaikat itu di rumah kita. Allah ta'ala alam, kita tidak tahu. Ini adalah pemutus kelezatan. Hendaklah kalian waspada, wahai manusia. Kalian sungguh dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kematian dapat mendatangi kalian secara tiba-tiba. Jangan merasa sekarang kita masih sehat. Jangan merasa sekarang kita masih muda. Oh, kematian masih panjang, masih jauh lah. Wallah, tidak ada jaminan orang sehat tidak akan meninggal dunia. Tidak ada jaminan anak muda tidak akan meninggal dunia. Tidak ada. Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, Rasulullah SAW sabdakan, wahai orang-orang yang sehat, tenanglah kalian. Kalian pasti tidak akan mati kecuali kalau udah sakit. Tidak ada. Wahai anak-anak muda, santai saja kehidupan kalian sampai nanti tua baru taubat. Tidak ada seperti itu. Karena kematian jamaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala dapat menjumpai kita kapanpun waktunya, dimanapun dia. Aksiru zikro hazimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk apa? Untuk mengingat pemutus kelezatan ini, kata Nabi SAW. Dan banyak manfaatnya jamaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang yang dia mengingat kematian, dia sadar hakikat kehidupan dia ini sebentar tidak lama, maka banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, manfaat dari kita. Kenapa kita harus banyak-banyak mengingat kematian ini? Yang pertama adalah dengan mengingat kematian, manusia akan menyegerakan dirinya untuk bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Allah, betapa banyak dosa yang kita lakukan jamaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Mata kita betapa sering melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Keluar melihat aurat manusia, sesuatu yang tidak pantas untuk kita lihat. Telinga kita betapa sering mendengar sesuatu yang tidak pantas untuk didengarkan. Lisan kita betapa banyak mengucapkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bertobatlah kepada Allah. Kenapa? Karena kematian bisa datang kapanpun. Seorang yang dia senantiasa mengingat kematiannya, maka dia akan memperbanyak taubat kepada Allah.
berbanyak istighfar kepada Allah Taala. Dia sadar kehidupan dia adalah kehidupan yang sangat panjang setelah ini. Setelah kematian tersebut bukan akhir segalanya. Ini adalah suatu ungkapan yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita tanamkan ke dalam diri anak dan istri kita, bahwasanya kematian bukan akhir. Kematian bukan akhir, jamaah rahmat Allah Taala. Bukan akhir kehidupan, bukan. Akan tapi kematian baru apa? Awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ini dunia sebentar. Setelah itu baru nanti akan tampak terang menerang kehidupan yang kekal, yang panjang sekali. Perbanyak taubat kepada Allah Taala. Perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Yaitu orang itu akan memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat kepada Allah Taala. Kemudian yang kedua, manfaat dari banyak mengingat kematian adalah menjadikan orang tersebut qanaah dengan kehidupan dunia. Sadar dia kehidupan dunia. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa dukhilal jannati faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia itu apa kata Allah? Di akhir ayat setelah Allah Ta'ala mengingatkan tentang kematian, Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya kehidupan dunia hanyalah mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu, jamaah rahmat Allah Ta'ala. Ini dunia yang manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Inilah dunia yang orang habiskan waktunya untuk mengejarnya. Betapa banyak saudara menjadi bermusuhan dengan saudara yang lainnya untuk dunia ini. Kenapa? Dia tidak mengerti dengan hakikat dunia. Kehidupan dunia, kehidupan yang sebentar. Dalam Quran Surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala katakan, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Kami berikan kepada kalian, kata Allah, permisalan kalian hidup di dunia ini kama'in anzalnahu minas sama', bagaikan air yang turun dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, kemudian air ini bercampur dengan tanaman, bercampur dengan tumbuhan. Kemudian tumbuhan itu menjadi hidup, menjadi hijau, senang orang melihatnya. Fa asbaha hasiman tazruhu riyah, kemudian dia pun kering dan ditiup oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Ta'ala Maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Kehidupan dunia, kata Allah dalam ayat ini, jamaah, bagaikan tumbuhan yang ditimpa air hujan, kemudian tumbuhan ini hidup, kemudian tidak lama setelah itu ditiup angin mati. Sebentar sekali, mudah sekali bagi Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lainnya, Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang kehidupan dunia. Allah Ta'ala berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafahuru bainakum wa takatsuru bil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, kata Allah, i'lamu, ketahuilah wahai manusia, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia, kehidupan kita di dunia ini, la'ibu, hanyalah apa? Permainan. Permainan. Ingat nih, ini kehidupan kita di dunia sekarang ini.
La'ibu, kata Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Rabbuna yang mengatakan, Rabbul Alamin. Permainan. Betapa banyak orang yang sedang bermain jamaah, lagi main tiba-tiba berhenti, dia selesai mainnya. Cepat sekali. Walahu. Kemudian sesuatu yang melalaikan. Wazinatu. Kemudian perhiasan. Watafakhuru bainakum. Watakatsuru bil amwali wal aulad. Kemudian berbangga-banggaan dengan banyaknya harta, berbangga-banggaan dengan banyaknya anak. Ini kehidupan dunia. Berbangga-banggaan. Permainan, senda gurau, suatu yang melalaikan. Kemudian perhiasan. Kemudian berbangga-banggaan dengan banyaknya harta dan anak. I'lamu, ketahuilah, kata Allah Taala. Inilah kehidupan dunia. Watakasuru bil amwali wal aulad kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Bagaikan apa? Bagaikan tanaman, kemudian dia tumbuh hijau, cantik, menyenangkan. Para petani yang melihatnya, senang kita melihat tanaman-tanaman itu, Pak. Tumbuhan-tumbuhan itu senang kita melihatnya, indah, tenang melihatnya. Kemudian tidak lama ternyata dia menguning. Tidak lama setelah itu dia gugur, mati. Ini kehidupan dunia. Wa fil akhirati azabun syadidu wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Dan di akhirat terdapat azab yang pedih dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di akhirat jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya ada dua pilihan. Ima surga, ima neraka. Tidak ada yang lainnya. Apakah kita akan menjadi ahli surga atau ahli neraka? Wa fil akhirati azabun syadidu wa maghfiratu minallah wa ridwan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak kehidupan dunia itu melainkan hanya mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Ini kehidupan dunia. Maka orang yang mengingat kematian, dia akan sadar nih tentang kehidupan dunia. Dia tidak jadikan dunia itu sebagai ghoyah, sebagai tujuannya. Dia hanya jadikan dunia itu sebagai wasilah untuk apa? Untuk kehidupan akhirat. Makanya perbanyak ingat kematian jamaah. Kita perbanyak mengingat kematian. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, manfaat dari kita mengingat kematian yang ketiga adalah menjadikan kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia malas untuk sholat? Padahal masjid dekat dengan rumah mereka. Kenapa mereka pelit untuk sedekah? Padahal harta ada pada diri mereka. Allah titipkan harta. Kenapa orang tidak mau untuk menuntut ilmu agama? Padahal Nabi SAW katakan, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Rasul juga mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Kenapa mereka tidak mau? Kenapa tidak mau berangkat umroh padahal uangnya ada? Kenapa tidak mau haji? Kenapa pelit untuk menyantuni anak yatim? Kenapa? Karena yang tersebabnya adalah kurang keimanannya terhadap kematian. Panjang angan-angan. Oh, masih lama hidup. Maka orang yang mengingat kematian jamaah rahmati Allah, apa yang akan terjadi pada dirinya? Dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah. Semangat dia untuk sholat, semangat untuk bangun malam sholat tahajud, semangat membaca Al-Quran, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk berpuasa. Kenapa? Untuk persiapan setelah kematian. Watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan bekal yang terbaik jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala adalah takwa. Takwa itu apa?
mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketahuilah jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, bekal terbaik kita berupa ketakwaan ini. Ketakwaan perintah Allah yang paling utama, yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Ini yang harus ada menjadi bekal utama kita sewaktu menghadap Allah tabaraka wa taala. Kalau tidak ada tauhid, maka merugi kita sewaktu menghadap Allah. Ketemu kematian tidak mentauhidkan Allah, hancur, habis. Kita bawa solat, bawa puasa, bawa zakat, membawa haji, membawa amal soleh, membaca Al-Quran. Kalau tidak ada tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, Allah haramkan bagi orang tersebut surga Allah tabaraka wa taala. Allah taala yang mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, fa innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, membawa dosa syirik, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah akan haramkan bagi dia surga. Inilah bekal paling utama yang harus kita jadikan diri kita, jadikan istri dan anak-anak kita untuk terus berada di atasnya. Untuk membawa bekal ini itu tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, wala yusriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini adalah persiapan yang paling baik untuk menghadap Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling cerdas? Rasulullah katakan, aktsaruhum limauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan, dan dia siapkan untuk kehidupan setelah kematian. Persiapan yang paling bagus, yang paling utama setelah kematian apa? Tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Maka melalui majelis yang mulia ini, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, maka hendaklah kita perbaiki betul, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadap Allah tabaraka wa taala, untuk menjumpai kematian ini. Dan bekal terbaik kita adalah dengan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, dengan mengesahkan Allah tabaraka wa taala, menjauhkan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Arzil Azim, bi asma'il husna wa sifatil ulia, dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia, agar Allah tabaraka wa taala matikan kita di atas agama Islam, agar Allah taala matikan kita di atas tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, dan agar Allah tabaraka wa taala kumpulkan kita setelah kematian kita nanti bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami minta maaf. Apa yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.